Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma taharatan wa tazkiyatan lin-nufus wa nuran lil bashair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam dan bukan sekedar basa-basi, patutlah kiranya kita tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang nikmat Allah tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang cukup sejuk ini kita masih bisa istiqomah untuk mencari ridha Allah Ta'ala dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati atal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita ngaji setiap Ahad pekan yang ketiga ini. Dan sebelumnya kami juga berterima kasih kepada segenap takmir dan panitia kurban Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan yang alhamdulillah kemarin kiriman dagingnya nyampe. Matur suwun. Mudah-mudahan tiap tahun mboten suwe. Kula mboten arep-arep nek ngenteni. Nggih matur suwun, mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tema yang kami sampaikan kepada Mas Mahar kemarin, tema kita pada kajian kali ini adalah tentang tazkiyatun nafs, kajian tentang penyucian jiwa. Banyak orang itu yang kadang-kadang memikirkan urusan jasmaninya, tetapi kemudian melupakan urusan rohaninya. Urusan jasmani nggih penting, tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah urusan rohani ini. Kadang-kadang kalau badan kita ini agak kurang sehat gitu kan, kita sudah berupaya
untuk menyembuhkan, entah datang ke dokter, entah minum obat, dan itu memang sudah sewajarnya begitu. Tapi kadang-kadang ketika rohani kita ini merintih, rohani kita ini ternyata sakit, kita tidak terasa. Nah, ini yang perlu kemudian kita jadikan sebuah perenungan. Mobil saja itu butuh servis berkala dan harus di tune up supaya kotoran-kotoran di karburator itu, ya, kalau sekarang kan tidak ada karburator ya, injeksi ya, itu bisa kembali bersih. Dan biasanya mobil itu kalau selesai di servis itu jalannya itu makin kenceng, makin halus ya. Maka kajian-kajian begini ini adalah dalam rangka kita men-tune up ya, mereparasi apa yang ada dalam rohani kita, sehingga sering diistilahkan dengan siraman rohani. Namanya menyiram supaya rohani kita ini tetap tumbuh subur dalam keimanan, itu ya memang harus rutin. Kayak jenengan punya tanaman kesayangan, misalnya anggrek misalnya, itu kalau jenengan siram pisan terus bosen, ya mati nanti. Lebih-lebih rohani kita ini, saking pentingnya kita itu merawat rohani, sampai ada seorang ulama yang dengan bahasa ekstrim itu mengatakan, bahasanya ekstrim, beliau mengatakan inna hajatan nasa anis syariah, sesungguhnya kebutuhan manusia akan syariat ini, akan agama ini, itu a'damu min hajatihim anit tanafus. Ini kan ekstrim ini. Jadi lebih dia butuhkan, lebih dia perlukan daripada kebutuhan dia akan bernafas. Jadi cara ditimbang-timbang butuhnya menungso ngaji ini lebih utama daripada butuh yang buat. Bukan ekstrim ini Pak. Orang tidak bisa bernafas paling-paling mati. Tapi orang tidak ngerti syariat, hatinya mati. Ini kecelakaannya sampai akhirat. Fadlan anis syarabi wa ta'am, kata ulama tadi. Apalagi kalau hanya sekedar kebutuhan makan dan minum. Maka jenengan bersyukur ya, kalau kalian jenengan bersyukur ya, kemudian kita dijadikan sebagai hamba Allah yang senang ngaji begini. Ini pilihan Bapak Ibu. Pilihan, tidak semua orang tergerak hatinya. Kadang-kadang waktunya ada, hatinya tidak kerentek. Kadang-kadang kerenteknya ada, waktunya yang enggak ada. Oh, no alasan. Insya Allah tak mulai ngaji dulu awal 2026 insya Allah. Ikan nanggung lah saiki dulu kan akhir tahun. Padahal yang namanya kebaikan itu tidak usah ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan jatah kita di dunia ini berakhir. Dan istiqomah seperti ini adalah merupakan sebuah karunia yang tidak bisa kita nilai harganya. Toh juga ngaji kita tidak lama, maksimal 1 jam, maksimal nih. Lebih dari itu jenengan sudah bosan sudah. Tak jangan boten bosan, kulo sing kesel. Sudah maksimal 1 jam itu lah waktu yang pas. Corong jenengan badhe bowo ya durung buka buku gitu. Maka apa yang menghalangi kita dari ngaji? Ya, kadang-kadang kita itu baru merasakan bahwa ngaji ini nikmat kalau sudah kemudian kita itu sakit. Lek seloro kepengin ngaji. Aku lek suara sate ngaji ya. Padahal ini sik waras mboten purun. Lah ana wong mendingan malaikat dibisiki. Tenan ae. Nek kayak waras tenan tambah atau tuline. Ya. Maka namanya mensucikan jiwa ini harus kita lakukan. Bahkan saking pentingnya kita itu melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersihan hati. Dalam Al-Quran surat As-Syams, kita jadikan ini sebagai acuan yang utama dalam kajian kita. Surat As-Syams
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha." Ini diawali dengan sumpah Allah, dengan ciptaan-ciptaannya, menunjukkan betapa pentingnya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan demi bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, pengaturannya, serta bumi dan penghamparannya, wan nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jadi pangkal kaji kita. Dan Allah Ta'ala itu akan memberikan kepada seorang hamba itu dua potensi dalam hatinya. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Fujuraha wa taqwa. Kadang-kadang bisikan-bisikan hati itu akan mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang fujur, perbuatan-perbuatan yang keji. Tetapi ada kalanya hati kita itu mengajak kita kepada ketaatan, kepada ketakwaan. Kan begitu Bapak Ibu, kadang-kadang kan berperang. Kate ngaji ngeten iki dibisik-bisiki, cek aras-arasen ini adem-adem ini. Pemane lek arep ketiga ngene iki sing ceramah arek cilik teko apa ora. Nah, itu namanya fa'alhamaha fujuraha. Itu memang gitu, Pak. Sudah, memang hidup ini perjuangan. Tinggal kita mau nanti memenangkan yang mana ini. Kadang-kadang takwanya yang kemudian kuat. Jadi kalau sudah setiap ahad pagi tak tekati, saya harus ngaji. Kesibukan apapun bisa setelah itu. Nah ini tinggal nanti mana yang menang. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini alasan kenapa kita mengambil tema ini, supaya kita termasuk orang-orang yang qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Yang dimaksud mensucikan ini adalah memperbaiki dan mengisi jiwanya dengan amaliyah ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sekaligus dia menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti hidup kita akan tenang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada hidup yang lebih indah dan tidak ada hati yang lebih tenang selain ketika kita itu sudah mendapatkan ridhonya Allah. Ini kuncinya di situ, Bapak Ibu. Maka orang yang beriman, visi dan misi hidupnya itu tidak ada lain selain mereka itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Kalau keridhaan manusia bisa iya bisa tidak. Karena manusia itu tidak mungkin semuanya sepakat dengan apa yang kita lakukan, tidak mungkin. Seringkali saya sampaikan itu. Sehingga ada kata-kata ridhon nas ghayatun la tudrak.
mencari ridho manusia. Cara jore pados pangelemane menungso, itu cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Pun napa mawon jenengan mesti ada pro dan kontra. Mau duwe gaya mewah, ya ono pro kontra, gaya sederhana ya mesti pro kontra. Cari sing pro, wong ngene duwe gaya, temenanan iki. Cari sing gak mana rek, ngono kok ya digawe modal manteni kok. Melo urusane wong kan tenang. Itu memang manusia begitu. Sehingga kita tidak usah mencari ridha manusia. Yang penting kita berbuat baik kepada manusia. Mereka mau menilai bagaimana, tidak penting. Maka orang yang beriman, mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Dan itu hidup yang lapang. Enak sudah. Dan jangan sampai dalam hidup dan kehidupan ini kita mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi hidup itu kalau sudah dimurkai Gusti Allah, itu hidup yang sengsara, tidak ada ketenangan. Sudahlah, walaupun jenengan mau menenangkan diri dengan mengikuti rekreasi sampai paket yang keluar negeri, tidak akan bisa tenang kalau hidup sudah tidak dapat ridhonya Gusti Allah. Maka sesungguhnya disinilah ketenangan hidup. Ketika hati kita ini sudah bisa bersih dari penyakit-penyakit hati, apakah itu iri hati, dengki. Coba jenengan kalau dalam hidup ini punya sikap iri hati dan dengki, tidak akan tenang. Wonten tanggane dengar omahe ana mobil pickup tekok dealer, ngedukno sekupi anyar. Itu orang yang iri hati dan dengki tidak akan tenang. Diinceng kok cendela, tuh tak didukno, dia mesti manis dituku. Diinceng kok dilepokno ndi, menisu lak dipanasi ning arep omah. Dia mesti mawon jane ya sepeda. Tidak akan pernah tenang. Akhirnya dia itu akan tersiksa oleh perasaan dirinya sendiri, sehingga rohani yang tidak tenang tadi akan mengarah kepada fisik yang tidak sehat. Akhirnya loro. Jika kata niki, lah seterusnya nggak stabil nih kata niki. Hidup itu begitu ya. Kadang-kadang moro bara, kadang-kadang moro. Itu kalau sudah down begitu, akhirnya dia itu jasmaninya terserang. Akhirnya kena penyakit yang aneh-aneh di rumah sakit, ngamar, sing kulone dhuwur, sing tensinya tinggi. Di rumah sakit sing ngambangin itu cerita rek tanggane tas bangun omah. Kira-kira tambahan ICU. Ini betapa kalau hati itu sudah terkotori, ya. Sudah dasaha, ya, waqad khaba man dasaha. Maka hatinya akan pernah tenang. Maka jiwa yang mulia, hati yang bersih, mereka itu akan senantiasa ridho dan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan mereka tidak akan kemudian tersibukkan dengan perkara-perkara yang remeh-temeh seperti itu. Jadi visi hidupnya itu selalu mengacu dan menuju kepada ridha Allah. Hidupnya akan berkualitas dan selalu produktif untuk akhiratnya. Diamnya adalah zikir, ucapannya adalah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini orang yang sudah wawasan akhirat. Ini hasil dari hati yang bersih tadi itu, Bapak. Karena hati ini akan tercermin dengan apa? Tercermin dengan perbuatan. Ucapan itu cerminan hati, ya. Kemudian pandangan itu cerminan hati. Itu ada maksud dengan sabda Rasulullah, ala inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Jadi hati ini menjadi raja. Makanya mbah-mbah dulu, orang-orang tua kita dulu kalau nuturi,
Le hati-hati ya Le. Perko iki mari udan dalane lunyu. Lho padahal sing perasaan iku lak sikil to. Apa iku? Sing dipeseni kok atine. Kok gak Le sikil-sikil ya Le. Iki mari udan dalane lunyu. Kok gak Le iki wis bengi Le kejeblangan moto-moto ya Le ya. Jika sampai kejeglok. Ini menunjukkan betapa hati ini senternya. Maka perlu kita tazkiyah seperti ini. Kita laundry. Bahkan kalau perlu kita pakai baik clean. Ya, karena kata Imam Al-Ghazali, hati itu sebenih kaca. Ya, kaca itu kalau setiap berdebu, setiap hari kita rajin membersihkan, maka kaca itu akan tetap bersinar dan mampu menampakkan cahayanya. Tapi kalau kaca itu tidak pernah dicendelo, misalnya cendelo yang nggak pernah kita lap, nggak pernah kita bersihkan, maka namanya debu itu akan ngetel. Apa yang mengeteli debu? Yang mengetelkan hati kita itu dosa dan maksiat. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ditempelkan dalam hatinya itu setitik noda hitam. Nah, noda ini kalau segera kita bersihkan dengan istighfar, dengan taubat, bersih lagi. Tapi kalau kita tumpuk-tumpuk ya, terus saja, maka hatinya menjadi hati yang mati. Ini bahaya. Hati yang mati itu tidak akan tembus nasihat kebenaran. Kalau bahasa saya, jadi orang yang al-mokomu wal cengel, sehingga dituturi oleh siapapun al-pakpo'u wal pancet. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim sawa' a'andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Jangankan yang menyampaikan materi kaya ngeten iki rupane. Cuma akan kiai sing gagah gede dhuwur, gawe serban, gawe gamis, tas bae dene mriki lawang mriko. Karena wangine sing larang niku, anggere liwat wangi. Kiai sing model ngoten iki, kiai sing kelas hebat. Jika kan nuturi orang yang hatinya mati, al-pancet wal pakpo. Ini gitu Pak, karena tidak akan tembus, hatinya tidak akan tembus suara-suara kebenaran. Maka beruntunglah orang yang hatinya itu bersih, sehingga kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Tapi hakikat kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak jenengan rawuh kesini kan sudah pun nekat, terus aku nekat wis babah. Pas sing nyampe arek cilik babah, aku gak delok areke. Delok sing disampaikan. Delok areke ya percuma wis kaya ngene iku rupane. Ya ini tazkiyah. Nah orang itu kalau sudah hatinya bersih, maka dia itu akan selalu condong kepada kebaikan-kebaikan. Kalau ada kebaikan itu terlewatkan, dia itu akan menyesal. Sebaliknya kalau orang itu sudah hatinya itu kotor, dia meninggalkan perintah-perintah Allah, itu tidak akan terasa bersalah apa-apa. Uang ini mulai saat ini jauh dari hidayah. Gak sembahyang subuh 20 tahun tidak terasa apa-apa. Tapi kalau sudah orang itu hatinya diberi hati yang berwawasan akhirat tadi itu bersih, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi itu sering kepada Rasulullah itu datang, mereka itu kalau tidak ada kebaikan tidak bisa ikut, mereka itu menyesal. Saking nampaknya akhirat. Nah tapi kalau saat ini itu asal dibilang menjadi mboten asal hidayah.
Ini kalau sebuah di salah satu masjid, saya tidak cerita. Saya parkir mobil, sebelah saya itu ada mobil, kacanya dibuka separuh. Rupanya ada salah satu penumpang itu laki-laki loh, perempuan kan mungkin halangan. Laki-laki, tidak ikut sholat subuh. Ngenteni ini motor ambil rokokan ini. Ngarepin masjid. Laki-laki bu. Kayak laki-laki nggak halangan gitu. Itu loh, Bapak Ibu, hidayah itu kalau belum sampai, mbak sudah di depan mata, tidak akan mau. Makanya beruntung betul kalau kita itu ada, kemudian kita tergerak. Itu namanya kita sedang disayang sama Gusti Allah. Itu namanya kita sedang berada di atas hidayah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang benar ya Allah. Karena hidup ini kan tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada potensi wujud, ada potensi kita itu bangka. Maka dalam rangka itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Ingat ya, jiwamu itu punya hak. Jadi kita memang diperintah merawat jiwa kita ini, ya, merawat hati kita ini supaya tidak menjadi hati yang mati tadi. Maka di dalam perjalanan kita melakukan tazkiyah, penyucian jiwa ini, kita harus berada di atas jalan yang benar, ya, bukan ifrat itu berlebih-lebihan. Saking kepingin ibadah tapi sih gak diperintah dilakoni. Nah ini juga nanti akhirnya kita akan termasuk golongan minal keceliin, golongan orang-orang yang kecelik. Ketoknya untuk ganjarannya padahal tidak. Kenapa? Karena Gusti Allah tidak memerintahkan, Nabi tidak mencontohkan. Itulah kemudian kita kenal dengan bid'ah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nanti sepeninggalku akan banyak sekali ikhtilafan katsira, perbedaan-perbedaan yang banyak. Maka ketika itu Rasulullah kemudian berpesan, kalau kamu ingin selamat, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah ajaranmu dan ajaran sahabat-sahabatku yang terkenal dengan sebutan al-khulafa ar-rasyidin. Addu alaihi bin nawajid, pegang kuat itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati, kamu nanti akan banyak ketemu dengan perkara-perkara yang muhdas. Muhdas itu perkara-perkara yang labelnya itu agama, tapi sesungguhnya tidak ada perintah dan tidak ada contoh. Itu yang kemudian dikatakan bid'ah. Fa inna likulli bid'atin dhalalah. Semua perkara bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah neraka. Maka dalam rangka kita mensucikan hati, mari kita tetap mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bukan kayak orang-orang aliran-aliran itu yang dia itu membuat tata cara peribadatan sendiri. Harus baca ini sekian kali, harus puasa mute dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada tuntunannya. Lek poso nggih poso yang disyariatkan Senin Kamis. Waktu Senin Kamis kesuwen, ya puasa Daud. Puasa Daud itu puasa yang terbaik ya, setelah puasa Ramadan. Puasa Daud. Harus siam Daud, kata Rasulullah. Tapi lek Ramadan jangan puasa Daud dong, Ramadan praise. Ramadan poso Daud. Aku sekadang kulino poso Daud, pas Ramadan tetap poso Daud. Ini
yang disyariatkan. Dan ibadah itu kalau sudah kita mengikuti contoh, itu akan terasa dalam hati, ini akan terasa ada dampaknya. Hati akan merasa tenang. Pernah saya sampaikan ciri-ciri bahwa ibadah itu orisinil. Itu satu, gampang, tidak menyulitkan dan merepotkan. Yang kedua, itu pasti akan menenangkan hati. Tapi kalau ibadah itu tidak ada contohnya, biasanya rada repot, biasanya ngoten. Nyun sewu ngapunten, bukan bermaksud kita ngilokno nggih. Ngilokno. Misalkan ya, nyun sewu. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, itu kan keluarganya biasanya melakukan acara kirim doa, ya bahasanya kirim doa. Itu selama 7 hari. Kira-kira waktu niku repot apa salah wis kesusahan kudu masak, wong sing teko niku bendino minimal ya 50 orang. Engko hari ketiga berkati, hari ketujuh berkati. Masuk itu kan sodako. Tapi kan caranya itu ada tuntunannya kan begitu Bapak Ibu. Semua itu kan ada tuntunannya. Agama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan rasa. Mosok gak pernah, mosok mati lagi kalau nonton ini. Ya betul kan begitu kadang-kadang alasannya. Padahal yang namanya mendoakan itu ya kita sebagai anak, orang tua kita meninggal, doa kita tidak terputus. Kita sebatas 7 hari, 40 hari, 100 hari. Atau ngitung ya apa? Ya. Coba inilah perlunya kita berilmu itu begitu. Saya kemarin sempat ngomong dengan salah seorang teman. Teman saya ini mengatakan bahwa dulu waktu bapak saya meninggal itu tidak sholat kira-kira sekian tahun. Itu alhamdulillah sudah saya bayar dari warisannya. Saya kaget saya. Sebentar. Jangan bayarnya berapa? Ketemunya berani utang juta orang atau 50 kira-kira. Ya terus hitungannya ya apa? Persembahyang dibayar piro? Terus dia baru terkaget itu. Dan saya ngapunten jenengan ini melakukan itu dari mana dalilnya? Bingung dia. Saya mentok regane sembahyang sak waktu niku piro niku kan ya enggak ada keterangannya. Saya katakan, Bu, kalau orang itu tidak sholat, ya berdosa. Kalau kemudian dia itu kepingin kembali, ya tobat. Dan sholat yang dia tinggalkan itu tidak usah dijoli. Yang penting tobat dengan tobatnya sebenar-benarnya. Nah kalau kemudian ada seorang mu'alaf, usianya 50 tahun, kemudian dia katakanlah baliknya umur 11 tahun. Selama rentang usia 11 tahun dengan 50 tahun kan dia tidak sholat. Apa kemudian harus dibayar? Penak sing sugih nggak tahu sembahyang. Aku langsung tak transfer malaikat. Malaikat ya kirim rekening ya. Aku nggak sembahyang 10 tahun. Nah, ini contoh betapa ketika kita itu tidak pakai ilmu akan keliru. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kata Imam Ibnu Ruslan itu, betapa kalau kita itu beramal tanpa ilmu, maka amal itu akan tertolak. Mardud, tertolak. Dan ilmunya ya di ngaji begini, makanya kita itu harus ngaji. Sehingga tidak kemudian aneh-aneh kayak waktu itu berarti bayari sembayangi bapaknya sing wis sedo niku. Ada lagi yang kemudian nyauri dengan sembahyang. Jadi ada orang habis sholat zuhur dia sholat lagi tuh. Ditanya sholat apa itu? Nyaur utang bapak piye? Di mana dalilnya? Kalau haji memang ada haji, ada dalilnya itu. Namanya badal haji. Nah ini perlu kita perhatikan sehingga agama ini menjadi enak, agama tidak akan menjadi beban. Tidak ada satupun perintah Allah dan Rasulnya itu yang memberatkan. Tidak ada Bapak Ibu. Haji itu kan bagi yang mampu, jelas itu. Manis atau ilahi sabila, mampu ya mampu sak sembarangnya kan ngoten. Karena haji ini ibadah yang butuh biaya yang besar,
butuh fisik yang kuat. Kadang-kadang kita punya biaya, kemudian fisik kita sehat, antri ini betul-betul tahun. Nah, ini kan kayak, jadi kalau jenengan sekarang usia 60, ya Pak, daftar saat ini berangkat ya kurang lebih usia 87 tahun. Apalagi dengar-dengar infonya mudah-mudahan tidaklah, katanya kuota haji Indonesia akan dipangkas 50%. Lah tambah dawa mana antri ini? Sehingga kita beribadah ini enjoy, beragama dengan gembira, ke masjid, ya ketemu teman. Kita hidup ini akan menjadi indah karena ada orang lain. Maka kunci pembersih hati yang pertama, ini masih pembukaan ya, kan 10 ya, ini masih pembukaan. Kita masuk yang pertama. Nah, insya Allah kalau tidak tuntas ya kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ngaji betul saya kesusu ya, santai mawon. Mereka saya dedek nyatet lah ya. Dan enak ya. Lagi kalau ngasih referensi mau barang, ya. Ini juga untuk diri saya sendiri. Ngaji itu begitu Pak. Enaknya ngaji begitu. Dia mosok sih ngaji sak jam nggak ada yang nyantol sama sekali, mesti kan ada itu. Entah 2%, entah 1%, yang penting insya Allah mesti ada yang nyantol. Yang pertama, ini yang paling pokok, yang bisa mensucikan jiwa kita ini adalah tauhid, iman yang kuat. Ini pondasi bangunan itu ya, kokoh atau tidak tergantung kepada pondasinya. Maka biasanya itu kalau mau bangun itu kan ada perkiraan, ini nanti mau buat lantai berapa. Kalau cukup lantai 1 ya pondasinya ya cukup sekedar sudah kuat. Tapi kalau mau dibangun tingkat yang tinggi, maka pondasinya ini harus dikuati. Demikian pula lah orang itu kalau ingin derajatnya tinggi di hadapan Allah, maka imannya ini harus kuat, tauhidnya ini harus mantap. Dan sesungguhnya tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk tauhid, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada aku. Jadi tauhid ini ibadah kepada Allah dengan murni. Jangan kita campur adukkan dengan apapun. Inilah tujuan kita diciptakan. Basa Jawa napa niku? Ngawula dumateng Gusti Allah. Dan status hamba Allah ini adalah status yang tertinggi. Makanya Allah Ta'ala itu menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah hambanya. Misalkan kalau kita buka surat Al-Isra ayat pertama itu, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi posisi tertinggi adalah menjadi hamba Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba harta, hamba pangkat dan jabatan. Saking kepingine tadi pejabat sampai kemudian menghalalkan segala cara, tidak peduli dia itu menerjang yang haram. Ini namanya menjadi hamba jabatan. Jabatan silakan kita dapatkan, tapi dengan cara yang benar. Wah, pejabatnya seperti ini hebat Bapak Ibu. Nanti kalau dia jadi pimpinan, itu akan mensejahterakan rakyatnya. Misal dia punya jabatan sebagai wali kota misalnya. Ketika dia itu mendapatkan jabatan itu karena betul-betul dengan cara yang baik, maka nanti dia itu akan bisa mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Misalnya membuat aturan. Kayak dulu di Kota Malang kan pernah ya, wajib ya, setiap ASN itu ketika waktu zuhur wajib sholat zuhur berjamaah, semua harus dihentikan. Nah itu kalau yang ngomong wali kota ya mandi Pak. Tapi langsung ngomong ustaz,
Masuk gak dalil ana nek wali kotane mboten mendukungnya ndak bisa. Nah, ini namanya tauhid. Itu kalau ditaruh di jabatan akan luar biasa. Harta kekayaan kalau dilandasi tauhid luar biasa. Kayak Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar itu bahkan semua hartanya diberikan untuk Rasulullah SAW untuk dakwah Islam. Jadi apapun kalau sudah dasarnya, basicnya itu tauhid, maka akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Maka tauhid inilah yang merupakan poros dakwah semua para nabi dan para rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua ajarannya menuju kepada tauhid itu. Surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus rasul untuk setiap umat. Jadi setiap umat itu ada rasulnya. Yang tugas mereka semuanya sama, yaitu ani abudullah, menyeru manusia agar mereka itu menyembah kepada Allah saja. Wajtanibut tauhid, dan menjauhi tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu adalah segala sesuatu yang diagung-agungkan, yang dia jadikan harapan, yang dia takutkan, yang selain Allah. Tauhid itu bentuknya apa? Macam-macam. Ini penyuci hati yang pertama. Bersihkan hati kita dari kesyirikan. Jauhkan hati kita dari kebergantungan kepada makhluk, menjadi hanya bergantung kepada Allah semata. Allahus Samad, Engkaulah tempatku bergantung ya Allah. Kalau kita bersandar bergantung kepada makhluk, lemah Pak. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayatnya insyaallah 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baita. Gambaran dan perumpamaan, tamsil dan ibarat, contoh orang-orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala itu sebagai pelindung. Mereka itu seperti al-ankabut, laba-laba. Kalau Mongol itu kayak dia itu bisa mandiri, membuat rumahnya sendiri, tapi rapuh. Gak usah kita ini gempa bumi, disebut teman-teman sudah rusak. Itu yang dimaksud wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Maka orang itu kalau bergantung kepada makhluk, siapapun ya, presiden kah, jenderal kah, kemudian kita merasa kenal dengan presiden, kenal dengan jenderal, kenal dengan bupati, kok kemudian kita merasa bergantung kepada mereka, maka itu lemah. Sekuat-kuat kebergantungan itu hanya bergantung kepada Allah. Ini yang berikan begitu. Sehingga hati kita itu tenang, ngadepi sapa malah boten minder gitu. Kadang-kadang orang bupati ya sebelum ndak kate salim. Orang seperti ini tidak penting itu. Yang penting kita itu jadi hamba Allah gitu aja. Karena nanti orang itu di sisi Allah ya dinilai bukan pangkat jabatannya, bukan harta kekayaannya, tapi ketakwaannya itu loh. Boleh jadi orang yang di mata manusia dia itu hina, tidak punya pangkat dan jabatan, dia bisa nanti di akhirat itu masuk surga lebih dulu daripada orang yang di dunianya dihormati. Siapa tahu dia itu dalam ketidak terkenalannya, tapi di tengah keheningan malam rajin sekali mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Itu tauhid yang mantap. Dan hidup itu kalau sudah seperti ini enak apa itu? Enteng. Sehingga semua para nabi dan para rasul dakwah pertamanya ya tauhid ini. Dakwah pertamanya tauhid ini. Jadi Rasulullah itu 13 tahun selama periode Mekah, dia hanya mengajarkan tauhid ini kepada masyarakat kafir Quraisy ketika itu.
Nah, orang-orang yang mereka itu menjadikan sekutu yang selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, mereka itu diancam dalam Al-Quran surat Fussilat. Maka bisa kaji ulang di rumah. Ngaji itu enaknya kan begitu, kita catat, nanti di rumah dibuka lagi. Jadi insya Allah ada ilmu yang kemudian terekam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil musyrikin." Dan celakalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh secara langsung menyembah selain Allah. Contoh tidak langsung, misalkan dia itu tetap menyembah Allah, tapi dalam rangka menyembah Allah itu dia masih menggantungkan dirinya kepada yang lain. Contohnya kan, aku gak jalan Gusti Allah, aku jalan Gusti Allah, tapi lewat aki kan jadi mandi. Sajake aku gawe aki iki, daya tarikku luar biasa. Ojo mana sing perawan, sing rondo kudu WA ya. Jadi bergantung kepada aki, jimat. Dikira-kira dikai jimat, gawe sikap. Nah ini namanya syirik secara tidak langsung. Maka sesungguhnya orang beriman itu jimatnya ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja jimatnya. Di dalam menjelaskan ayat ini, ya. Jadi ayat berikutnya ini dijelaskan siapa orang-orang yang dikatakan orang kafir, al-musyrikun, orang-orang musyrik, ya. Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah. Arti tekstualnya itu tidak membayar zakat, tapi bisa diartikan tidak mensucikan hatinya, tidak membersihkan hatinya dari kesyirikan. Ya. Ini sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi yang dimaksud az-zakah, hati yang bersih itu adalah hati yang berada dalam at-tauhid wal iman. Hati yang diliputi dengan tauhid yang kuat dan iman yang mantap. Yang allati bihi yusaqqul qalbi, yang dengannya hati ini menjadi bersih. Ya, bersih. Dan orang-orang itu kalau sudah mereka itu ingkar kepada kehidupan akhirat, maka lagi-lagi orang seperti ini akan sulit sekali menerima nasihat kebenaran. Jangan dikira loh Bapak Ibu ada orang itu semua percaya akhirat, jangan dikira, walaupun dia mengaku Islam. Malah ustadz kayak orang nyertakno alam kubur, nyertakno akhirat, kok tahu-tahu mati ya. Nggak ada orang bilang gitu. Sepodo gak ruwe akhirat. Padahal dalil tentang akhirat itu sudah jelas. Surga neraka itu hak. Sisa kubur itu hak, nikmat kubur juga hak. Maka beruntunglah orang-orang yang percaya, sehingga dengan membersihkan hati kita dari kesyirikan sekecil apapun, maka hati kita itu akan menjadi hati yang bersih. Ini cleaner yang pertama, pembersih yang pertama. Berarti sumber utama yang menjadikan hati kita itu bersih, itu yang pertama adalah menjaga tauhid. Jangan sampai kita bergeser sedikit pun tauhid kita. Jangan sampai kita itu bergeser sedikit pun dari kebergantungan kepada Gusti Allah. Seringkali saya sampaikan di forum pengajian ini, kalau kita itu sudah bergantung kepada Gusti Allah, maka bersiap-siaplah
kita ini akan menemukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Sesuatu yang di luar akal dan nalar kita itu tiba-tiba akan terjadi. Sebaliknya justru ketika kita itu mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan apa yang ada dalam diri kita, maka kita semakin lemah, semakin kita itu tidak mampu. Karena innallaha ala kulli syai'in, segala sesuatu itu atas kehendaknya Gusti Allah. Jenengan menghadapi masalah seberat apapun, selama jenengan masih bergantung kepada Gusti Allah, maka akan ada solusi. Tapi kalau kemudian kita itu mengandalkan pada makhluk, akan buntu itu. Berapa banyak orang bunuh diri karena merasa tidak ketemu solusi. Makanya permasalahan apapun kita larikan kepada Gusti Allah, kita wadulkan kepada Gusti Allah, kita adukan kepada Gusti Allah. Nah, ketika orang itu sudah menjaga dirinya dari kesyirikan, maka semua amal-amal ibadah yang dia lakukan ini akan menjadi amal yang menghantarkannya kepada ridha Allah. Sebaliknya, amal sebaik apapun, amal baik ini, kalau tidak didasari dengan yang namanya tauhid, maka amal itu akan tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah. Jadi tempat bergantungnya amal itu ya iman. Surat Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul, wa ilal ladina min qablik, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jadi wahyu Allah itu sama. Apa? La in asyrakta, kalau engkau sampai syirik, kalau engkau sampai mensekutukan Allah, maka layah batanna amaluk, amalmu tidak akan diterima. Jadi nyun sewu ngapunten, wong Kristen itu sedina nyumbang 1 miliar itu tidak ada gunanya, Pak. Sebaliknya wong Islam paribasane mek ngleboni kotak amal 5.000 itu nggih. Bahasa niki misalnya masjid niki disumbang wong Kristen 1 miliar, ambil disumbang santri 5.000, mari ini cepet pundi? Saya 1 miliar nggak diterima karena dia itu kafir. Di sini beruntungnya orang yang beriman, sedikit yang dia lakukan akan mendapatkan pahala kebaikan. Sedangkan orang itu kalau sudah syirik, lain asyrakta la yahbatanna amalu, porak-poranda semua amal perbuatannya, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak ada gunanya apa? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan waladina kafaru a'maluhum kasyarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a. Orang-orang kafir itu amalnya laksana fata morgana. Fata morgana itu kelihatannya ada, begitu jadi hilang. Maka menjaga tauhid ini adalah cara yang pertama dan utama untuk membersihkan hati kita, bersihkan dari kebergantungan kepada makhluk, termasuk nyun sewu ngapunten. Yang bisa merusak tauhid itu adalah riya, yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai syirik kecil. Masa syirik tapi cilik, Bapak Ibu. Masa cilik tapi wong syirik ini kan bahaya. Rasulullah dawuh, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang saya takutkan dari kamu, wahai umatku. Jadi Nabi itu tidak mengkhawatirkan kita umatnya ini menyembah berhala, enggak mungkin, insya Allah. Tapi yang dikhawatirkan Rasulullah itu asyirkul asghar, syirik kecil. Ketika Nabi dawuh seperti ini, sahabat bertanya, wa mas syirkul asghar ya Rasulullah, napa syirik kecil dengan Nabi? Nabi mengatakan ar-riya, sikap ingin memamerkan amal perbuatan.
Lek dilem kata sama iso-iso wae. Ini yang bilang tapi hati ini senang. Nah, itu sifat manusia. Kalau sing ngomong begitu, sifat kita itu begitu. Senang kalau dilem, tapi lek dikritik bakal pada senang. Ini kembali pada tauhid tadi. Seperti Gusti Allah. Orang lain mau memuji atau mencaci tidak ada urusan. Karena riya ini sangat tersembunyi. Beda tipis antara syiar dengan riya. Yang saya ngapunten, misalnya jangan membuat status. Kate antum wudu, mari sholat 2 rakaat tahajud, antum buka HP. Alangkah syahdunya malam ini. Alhamdulillah, engkau bisa membangunkan aku ya untuk sholat. Ini kalau jenengan syiar napa riya? Susah toh? Baci, foto di depan Ka'bah. Ini udah jenengan syiar napa riya? Lah kula baru saged jawab. Bahkan medeni tuh. Makanya semuanya kita kembalikan kepada Gusti Allah. Kabeh itu ikut relnya itu mesti baik, Pak. Segala sesuatu itu kalau sudah pas itu mesti kebaikan. Karena sudah pas jam 7 ya selesai, Pak. Mesti kebaikan di situ. Pas mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggih.